memuliakan dia ditemankan dengan 70.000 malaikat. Ya maka secara rohani ini dia ini berkumpul dengan majlisnya malaikat. Akhirnya menjadi mudah jadi orang soleh, mudah jadi orang soleh. Sampai sore hari, kalau sore hari dia baca, maka Allah akan jaga dia sampai pagi. Dalam ayat yang lain, siapa yang Allah temukan pagi harinya dalam kebaikan, dilaporkan dalam kebaikan, sore harinya dalam kebaikan, tengah-tengahnya ada kurang-kurangnya karena pagi petang dilaporkan dalam kondisi baik, Allah memaafkan tengah-tengah. Maka pentingnya kita buat amalan pagi petang, kita tingkatkan akhirnya sampai setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap nafas kita selalu di dalam amalan yang diridhai oleh Allah. Maka harian kita perhatikan amalan kita 24 jam, wabil khusus pagi petang minimal. Siapa yang pagi hari mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 10 kali, maka Allah akan jaga dia dari godaan-godaan syaitan sampai sore hari. Sehari dia mengatakan 10 kali, maka Allah akan jaga dia dari godaan-godaan syaitan sampai pagi. Dan masih banyak lagi amalan pagi. Ini waktunya laporan, maka ada amalan pagi. Maka ada laporan yang sifatnya laporan mingguan. Ini rekap harian dan rekap mingguan. Rekap mingguan adalah hari Isnin dan hari Khamis, yang hampir tidak pernah Nabi tidak mempuasai. Maka Nabi tanya, kenapa engkau mempuasainya ya Rasulullah? Ini adalah hari yang amalan-amalan dilaporkan mingguan kepada Allah. Maka saya ingin ketika amalan saya dilaporkan, saya dalam kondisi berpuasa. Puasa, Senin Kemis. Maka kata sebagian ulama, kalau orang itu mengumpulkan semua arahan Nabi urusan puasa sunnah, itu separuh hidupnya itu puasa terus. Di perutnya itu akhirnya jadi banyak istirahat, akhirnya jadi lebih mudah takwa. Maukah kalian saya tunjukkan pada satu amalan, yang amalan tadi akan menghilangkan penyakit-penyakit hati? Ada keyakinan itu perlu dan wajib kita kerjakan supaya kita tidak kena penyakit hati. Ada juga berupa amalan biar kita dibersihkan dari penyakit hati. Amalan tersebut adalah selepas puasa Ramadan, kalian puasa setiap bulan 3 hari. Siyamu thalathati ayyamin kulla syahrin yudhibu waharas sadri aw kama ja'a. Puasa setiap bulan 3 hari akan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Saya ini amalan ini sudah, berjuang ini sudah, hatinya masih kotor aja. Mungkin terlalu banyak khidmat, kurang puasa. Ada kerja-kerja agama yang diberi bagian khidmat, terus coba bagian puasa. Puasa 3 hari setiap bulan adalah mengobati penyakitnya. Ya, orang ini perlu evaluasi dirinya. Amalan apa yang belum dikerjakan, jangan-jangan obat dia itu di situ. Kalau yang fardu memang sudah nggak bisa dielakkan, harus dikerjakan. Yang sunnah-sunnah kita cari apa sunnah yang belum dikerjakan, kita kerjakan. Harapannya di situ itu mungkin kita yang belum punya nur dari situ, akhirnya takwanya masih ada kurang. Kan ini sunnah Pak, bukan wajib. Iya. Kalau yang sunnah saja ditinggalkan begitu ruginya, apalagi yang wajib. Bagaimana ceritanya para sahabat
para tabi'in yang dipimpin oleh sahabat Amr bin As untuk membuka Mesir. Betul ya? Amr bin As tertunda pembukaan negeri Mesir sampai sekian bulan. Pasukannya nggak bisa nembus, kalah terus, maju itu kalah terus, kepukul mundur lagi, maju kalah terus. Akhirnya diistikharoi. Ternyata ini sebabnya sunnah siwak telah kalian kurang perhatikan. Mungkin ada sebagian pasukan masih siwakan, tapi ini kurang perhatikan. Maka beliau bilang pada pasukannya, besok kita maju lagi semuanya pakai siwak. Maka begitu pakai siwak, orang-orang Mesir yang asalnya pemberani jadi ciut nyari. Wah, ini pasukan hari ini beda dengan yang kemarin-kemarin. Mereka begitu ganas, kayu-kayu pun mereka makan. Masya Allah. Allah datangkan ketakutan pada orang-orang Mesir. Ketimbang bertemu dengan orang ganas-ganas begini, lebih baik nyerah aja. Nah, akhirnya terbukalah negeri Mesir. Masya Allah. Satu gambaran orang yang fardu iman harus kita kerjakan, yang sunnah-sunnah kita, yang sunnah-sunnah kita maksimalkan. Insyaallah semuanya niat. Zikirnya, ibadahnya, taklim wa ta'alumnya, muamalat ma'asyaratnya, semuanya kita sempurnakan. Dan perjuangannya, memang perkara itu kalau penting, buktinya orang itu tahu kalau perkara itu penting, mesti dia akan rela untuk berkorban demi perkara yang penting. Dia merasa bahwa anak itu penting, maka dia siap berkorban untuk anak. Dia merasa istri itu penting, maka dia siap cari uang untuk istrinya. Dia merasa suaminya penting, maka dia siap buatkan kopi untuk suaminya. Maka kalau ada orang mengatakan Islam itu penting, dengan dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di antara buktinya dia tidak henti-hentinya berjuang memperjuangkan Islam, memperjuangkan imannya, memperjuangkan amalnya. Itu buktinya begitu. Maka sahabat Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ini bukan ancaman, kata banyak ulama. Ini maksudnya beliau bersabda sesuai dengan kenyataan. Siapa yang belum pernah berangkat berjuang, memperjuangkan iman dan amal dengan Islam, atau tidak niat berjuang, kemudian dia mati, matinya itu di cadangan, sebetulnya imannya belum pas dengan Islam itu sendiri, karena nggak ada pembuktiannya. Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu ghazwa mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa yang mati sedangkan dia belum pernah berangkat berjuang dan belum pernah niat berjuang, belum pernah bilang pada dirinya ayo berangkat, maka dia mati atas cadangan kemunafikan. Ada orang katanya cinta pada suaminya atau cinta pada istrinya, kok belas gak mau nafkahi yang dia cintai. Ini dugaan bahwa cintanya aspal seperti asli, ternyata gombal, itu begitu kuat. La ilaha illallah. Maka ada laporan tahunan fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna. Laporan tahunan adalah bulan ini. Setiap malam nisfu Sya'ban, para malaikat melaporkan rekapan amalannya hamba-hamba selama 1 tahun, direkap ulang untuk disuarakan. Kenapa kok direkap ulang? Apa kurang kerjaan? Oh bukan, manusia ini kan namanya manusia berubah-ubah. Siapa tahu yang asalnya kurang baik menjadi lebih baik, yang sudah baik tambah baik lagi.
Yang amalannya sudah sekian mungkin jadi tambah baik lagi. Tahu-tahu naudzubillah terus sebaliknya. Dulu baik sekarang merosot. Dulu baik bukan hanya merosot, sekarang tidak baik. Maka ada laporan tahunan yaitu malam nisfu Sya'ban, yaitu besok malam. Nabi bersabda, di samping rekapan amalan dinaikkan ke atas, keputusan-keputusan setahun yang akan datang diturunkan oleh Allah di langit dunia. Para malaikat diberitahu keputusan yang akan datang 1 tahun. Betul semuanya jadi putus. Ada orang yang tahun ini masih merencanakan mau berangkat ke sana, mau berangkat ke sini, mau nikahkan anaknya atau mau nikah sendiri. Ternyata keputusannya pas malam Selasa nanti itu sudah bagian dari orang yang jatahnya itu habis di dunia. Kita ini mau jatahnya habis atau batasnya masih itu tidak terlalu penting, Pak. Yang terpenting mau jatahnya habis atau jatahnya masih ada, bagaimana kita selalu dalam ridhonya. Maka kita perhatikan, tinggal 1 hari lagi, nanti malam nisfu Sya'ban kita banyak doa supaya setahun penuh yang akan datang ini kita selalu dalam ridhonya Allah. Salah semuanya niat. Insyaallah. Maka banyak guru-guru kita kalau malam nisfu Sya'ban meningkatkan amalannya, bahkan semalam-malam suntuk mulai maghrib sampai subuh, waktu itu khusus nggak tidur, tidurnya tunda dulu malam itu. Doa ini adalah perintah Allah. Doa ini adalah tanda takdir mau baik atau buruk. Orang kok nggak digerakkan untuk doa ini, dikhawatirkan takdirnya ini yang akan turun buruk. Dan doa itu bagian dari takdir. Orang yang takdirnya mau hafal Quran biasanya dimudahkan untuk doa, minta hafal, minta semua ustaz sana, ustaz sini, kiai saya, kiai sini. Karena yang menggerakkan untuk doa itu adalah yang memiliki keputusan, yaitu Allah. Kalau kita ini malam nisfu Sya'ban kok enak-enak atur ngelenggar aja. Jangan-jangan ada takdir-takdir yang mengecewakan kita. Maka biasa di antara guru-guru kita lepas maghrib yasinnya biasanya sekali, diulang-ulang minimal 3 kali atau 7 kali. Kemudian doa lagi, biar kita doa-doanya lebih doa untuk diri kita kekal iman, kekal amal, untuk keluarga kita, untuk kampung kita, untuk masa depan akhirat dan dunia kita, anak cucu kita, untuk negeri kita ini, dan untuk umat Islam seluruh alam. Minta dijadikan asbab hidayah untuk siapapun yang telah ditulis menjadi orang yang dapat hidayah. Minta, ya Allah, jadikanlah saya asbab untuk mereka dapat hidayah dan untuk diri saya. Akhirnya kapanpun ada orang dapat hidayah, kita ikut dapat pahala. Kapan aja ada orang terilhami kebaikan, kita pun dapat bagian dari pahalanya karena ikut berdoa dan ikut berjuang. Setelah kita semuanya niat, kemudian datang bulan Ramadan yang Nabi bersabda, rugi benar umatku yang didadani Ramadan, keluar dari Ramadan dosa-dosanya belum dimaafkan oleh Allah. Ya Allah. Ini Ramadan ini adalah bulan panen besar-besaran. 10 awalnya diantara isinya adalah rahmatnya Allah, yang diantara maknanya kalau orang sungguh-sungguh dalam 10 awal kemudian dia diputuskan dapat sayangnya Allah, maknanya surga sudah jalan tol, sudah disayang oleh Allah. Kaya alhamdulillah, miskin gak masalah kalau Allah sudah sayang kepada hamba. Disayang oleh yang maha punya, disayang oleh sang pencipta, disayang oleh yang memiliki segala. Maka kita rasakan 10 awal ini saya bagaimana mujahadah biar mendapatkan sayangnya Allah. Insyaallah semuanya niat. Di antara amalannya bulan Ramadan, di samping tarawih,
Diusahakan minimalnya kita punya khataman Quran dalam 1 bulan penuh 1 kali, itu minimal. Saya ikut tadarusan Pak di kampung, itu 1 juz dikeroyok berapa orang, 30 juz dikeroyok berapa orang, itu satu hal yang bagus, diteruskan, suasana kebaikan. Tetapi apakah kita ini bacanya Quran seumur-umur hanya dengan tadarusan tok? Akhirnya seumur hidup belum pernah akan 30 juz. Kebangetan kan? Ramadannya bacanya hanya tadarusan saja, lainnya nggak ikut. Nah, di antara tandanya orang itu hatinya bersih, kata Sayyidina Utsman, kalau dia nggak bosen-bosen baca Quran. Maka kita cek, masa ini baca Quran malas, oh hatinya ini banyak buditnya ini. Kalau kita bilang sama orang bilang, hati kamu bersih, istri bilang, Masya Allah suamimu, hati kamu itu bagaikan mutiara. Supaya janjinya kapan? Atau kita bilang istriku, kamu itu hatinya terbuat dari emas, supaya kopinya nggak pernah ketinggalan. Semuanya orang puji hati kita bersih. Kalau kita lihat Quran kurang tertarik, hati kita tidak bersih. Orang itu jangan hidupnya itu karena komentarnya orang. Pokoknya kalau saya bisa komentari orang baik, walaupun buruk, pokoknya baik aja. Komentarnya orang itu tidak akan dijawab lah. Jadi lebih tahu mengenai diri kita ini betapa kita lebih tahu. Orang itu hanya menerka-nerka. Maka janganlah gara-gara pertimbangan yang murni orang akhirnya kita lupa untuk perbaikan diri kita yang lebih dulu. Bagaimana komennya, apakah kita nggak perlu itu? Bagaimana Allah sudah juga pada kita itu. Ini kita lebih tahu. Ini main-main apa sendiri kita lebih tahu. 10 hari yang tengah ampunan dari Allah. Kalau orang sungguh-sungguh, Allah akan ampuni dosa. Kalau orang bisa diampuni dosanya pada hadirin, masih di dunia kondisinya mirip-mirip seperti para anbiya yang tidak punya dosa. Hatinya jernih, ilham-ilhamnya nggak gampang tiru, keputusannya banyak benar, doa-doanya makbul. Orang itu diampuni Allah itu. Orang itu hatinya berdedek seperti apa itu mah kambuh itu, sumpah, karena diantaranya masih ada dosa-dosa yang belum diampuni Allah. Maka kalau orang diampuni dosa oleh Allah itu para anbiya, ya ada susahnya, tetapi susahnya orang yang hati jernih kan beda. Ada ujiannya orang yang memang diuji itu akan lulus kan beda. Memang dunia ini tempat ujian. La ilaha illallah. Ramadan kita tambah giat. Puncaknya paling terakhir adalah akhir Ramadan, yang mana kemungkinan besar Lailatul Qadar terjadi di detik-detik akhir 10 akhir Ramadan. Diduga kuat di hari-hari ganjil. Karena Allah itu adalah ganjil, yaitu 1, suka tidak akan ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan kadang-kadang kalau malamnya Ramadan itu 30 malah hari. Bisa yang genepnya itu bisa dihitung ganjil, barang itu begitu. Akhirnya bagaimana? Ya akhirnya setiap malam itu bukan aja malam Ramadan, maka iya terus. Ada yang mengatakan malamnya begitu, tinggal ganti jumlahnya berapa. Maka yang ganjil itu bisa saja genep, yang genep itu bisa ganjil. Biar nggak pakai jelas begitu itu, supaya kita ini kapan aja 10 akhir itu serius terus. Bahkan ada satu riwayat bahwa setiap tahun malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Maka di negeri-negeri yang bermadzhab Hanafi itu rata-rata pakai mazhab ini, pendapat ini.
Maka kalau sudah malam 27 sudah masjid-masjid penuh orang nangis mulai maghrib sampai subuh. Ini ada dua malam yang sangat diperhatikan oleh orang-orang negeri IPB, termasuk masukan Afghanistan, masukan negeri-negeri Rusia, Turki, yaitu malam nisfu Sya'ban dengan malam 27 Ramadan. Melebihi hari raya ramainya para hadirin. Nangis di masjid karena minta anugerah Allah, minta ampunan, minta takdir yang turun itu takdir yang bagus. Suasana-suasana yang baik ini bagaimana kita usahakan kita mendapatkan anugerah yang terbanyak yang paling maksimal. Insyaallah kita semuanya di hari terakhir puasa terakhir bulan Ramadan, Allah akan memerdekakan hamba-hambanya Allah yang telah masuk di neraka sejumlah yang dimerdekakan mulai hari pertama Ramadan sampai akhir Ramadan. Ringkasnya bicara anugerahnya Allah pada kita yang harian kah, yang mingguan kah, kemudian yang Masya Allah, yang tahunan kah, yang setiap Ramadan bulan, belum lagi bulan-bulan yang mulia itu enggak habis-habis. Memangnya anugerah untuk kita umat Muhammad yang umurnya begitu pendek, supaya di umur yang begitu singkat dia bisa mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Sampainya sebentar tapi hasilnya maksimal. Insyaallah kita semuanya bulan Ramadan adalah bulan untuk ibadah, bulan untuk Quran, sekaligus bulan untuk memperjuangkan. Maka Ramadan nanti pun kita usahakan sekemampuannya kita luangkan waktu untuk berjuang. Insyaallah. Bulan Ramadan adalah bulan iktikaf. Maka kita sempat-sempatkan. Di dunia ini nggak ada orang yang lebih sibuk mikirkan umat melebihi Sayyidul Anbiya. Beliau menyempatkan diri ketika Ramadan, beliau tinggalkan itu semua. Beliau menyendiri iktikaf. Rata-rata beliau iktikaf 10 hari minimalnya waktu Ramadan, menjelang beliau wafat iktikaf 20 hari. Maka kebaikan-kebaikan itu terus masih bisa kita kerjakan, kita niatkan selama nyawa kita belum lepas dari tenggorokan. Maka kesempatan-kesempatan itu bagaimana kita tidak nunda-nunda untuk kita gunakan. Insyaallah semuanya ya. Itu semuanya anugerah dari Allah. Maka kita akhiri majelis kita dengan minta kepada Allah supaya anugerah-anugerah tadi diberikan oleh Allah kepada kita, kepada keluarga kita, segala urusan kita, negara kita, umat Islam semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ihdina wa ihdina ba'da sabili man ihtada. Ruddana wa ruddal muslimina ila dinika. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan ya Allah kepada-Mu yang saleh-salehah di bulan Sya'ban ini ya Allah, di malam nisfu Sya'ban ya Allah, di bulan Ramadan ya Allah. Amin ya Allah. Kapan saja ya Allah, berikanlah anugerah-anugerah itu kepada kami. Amin ya Allah. Alhamdulillah di majelis ini ya Allah, kepada anak cucu kami, kepada pesantren kami, kepada markas kami. Amin. Kepada umat Islam di negeri kami ini ya Allah. Ya Allah, di mana saja ada hamba-Mu ya Allah yang Kau takdirkan untuk dapat hidayah ya Allah, dapat peningkatan amal ya Allah, benar-benar kebaikan ya Allah, jadikanlah kami semuanya yang mendapatkannya juga ya Allah. Dari sebab hamba-hamba-Mu mendapatkannya ya Allah. Ta'ala ma tasya'u qadir. Ya Allah, luruskanlah kami ya Allah, berilah kami ya Allah, berilah kami, sembuhkanlah penyakit kami, tunaikanlah hajat-hajat kami ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami, bayarlah hutang-hutang kami ya Allah. Amin ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah asbab kebaikan, asbab persatuan untuk diri kami dan untuk umat semuanya. Amin. Innaka ala ma tasya'u qadir. Berkahnya seluruh wali, dengan berkahnya seluruh nabi, berkahnya yang mulia dan besar Muhammad SAW. Jadikanlah
di sini barokahnya. Amin. Kabulkanlah doa-doa hamba. Amin ya Allah. Tanpa ada ujian, tanpa ada tangan, murni anugerahmu ya Allah, murni anugerahmu ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin.